Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Mus di channel Hewan Lucu. Ya teman-teman, apa kabar ya? Ini udah beberapa minggu Pak Mus nggak bikin video teman-teman, karena terkendala oleh kerjaan teman-teman ya, jadi nggak sempet. Nah kali ini Pak Mus mau bikin konten lagi teman-teman ya, tentang hewan tentunya teman-teman ya. Tapi hewan yang kali ini Pak Mus akan review ya, atau akan Pak Mus terangkan kepada kalian semua, yaitu hewan yang agak unik teman-teman ya. Walaupun dari fisiknya teman-teman itu agak serem teman-teman ya, karena ini adalah hewan purba, tetapi hewan purba asli Indonesia teman-teman ya, yaitu Hadrosaurus celebensis teman-teman ya. Ini adalah hewan kerabatnya dinosaurus teman-teman ya, yang masih ada di Indonesia, yang belum punah teman-teman ya. Kebetulan ini adalah hewan asli Indonesia. Teman-teman pasti penasaran nih dengan hewan apa ya teman-teman ya. Ya, hewan ini dikenal di tempatnya itu adalah soa layar atau pikara teman-teman ya. Tetapi nama latinnya adalah Hadrosaurus celebensis. Walaupun dulu nama ilmiahnya itu adalah Hadrosaurus ambonensis, cuman telah direvisi teman-teman ya, menjadi Hadrosaurus celebensis. Ya, nggak perlu lama-lama, kita langsung unboxing teman-teman. Oke teman-teman, di sini udah ada paketnya teman-teman. Kebetulan Pak Mus ini baru beli ya. Tapi sebelum kita unboxing, kita safety-kan dulu kandangnya teman-teman, karena ini hewan ini galak ya teman-teman ya, ngacir atau jampi lah gitu bahasa anak-anak reptilnya, karena ini kan benar-benar hewan liar ya teman-teman. Nah di alamnya sendiri Hadrosaurus ini atau soa layar ini hidupnya itu di dekat perairan teman-teman, sama halnya seperti biawak teman-teman. Karena ini kita pelihara dalam terarium ya, kita kasih tempat airnya yang kecil saja ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi ini udah ada ya terariumnya, ini dari triplek bekas ya, kebetulan Pak Mus bikin. Karena kalau beli teman-teman ini lumayan mahal ya, jadi bikin sendiri ya teman-teman. Oke, kita buka dulu. Nah maklum ya teman-teman dengan kondisinya seperti ini karena dari triplek bekas juga Pak Mus bikin. Kita kasih ini supaya kalau nanti dia numpahkan air atau dia pup teman-teman ya, ini nggak langsung ke tripleknya. Kita kasih alas strip ini dulu teman-teman, apa namanya ini, karpet karet. Jadi kalau dia nanti pup atau pipis ini bisa tembus ke bawah ya. Nah kita kasih dulu ini tuh teman-teman. Nah kita kasih juga tempat airnya teman-teman. Kita letakkan di sudut sini biar nggak tumpah ya. Kita kasih kayu fosil supaya dia bisa nangkring teman-teman di sini. Oke, ini kandangnya udah siap. Kita langsung unboxingnya nih teman-teman. Ya. Nah, Hadrosaurus ini bisa dikatakan teman-teman apa namanya ya? Soa layar ya. Bisa dikatakan juga sebagai iguananya Indonesia teman-teman. Karena kan iguana kita tahu kalau iguana itu kan dari luar teman-teman ya. Tapi kalau ini memang asli hewan endemik Indonesia teman-teman. Nah uniknya teman-teman, matanya ini berbeda dengan iguana teman-teman ya. Warna soa layar ini berwarna biru, dan di ekornya itu ada layar keras ya teman-teman, seperti tulang lunak atau kulit ya teman-teman. Tapi ini benar-benar keras ya. Dan untuk makannya sendiri, soa layar omnivora teman-teman, dia pemakan segalanya ya. Kalau di alam dia makan itu sayuran, buah-buahan, bahkan mungkin daging-dagingan teman-teman. Nah kalau nanti kita pelihara, Pak Mus biasanya kasih nanti jangkrik ya, mencit, tikus putih, juga Pak Mus berikan itu sawi, selada dan sebagainya teman-teman. Nah kita langsung buka aja teman-teman. Wah ini pakai goni teman-teman ya, dia nggak ngasih kantung reptil nih. Aduh, karena mungkin sellernya ini sepele teman-teman, karena deket ya pengiriman pakai Gojek. Kita buka dulu ya, ini agak lasak teman-teman, jadi kita waspada. Kalau dia lasak, dia nggak gigit sih, cuman dia lasak doang kayak bunglon ya. Kukunya juga tajam teman-teman, tapi ini katanya udah dipotong sih kukunya. Tapi aman nggak bisa ya? Aman. Nah ini teman-teman, tuh lihat, ini Godzilla Pak Mus. Iya Godzillanya Indonesia. Wah lasak, wah itu dia kacin. Nah ini dia yang unik teman-teman, di ekornya ini ada layar ya, ini keras teman-teman ya.
Tuh, dia berontak teman-teman. Ya, dia juga ini apa namanya, tulang punggungnya ini keren ya teman-teman ya. Tuh lihat, benar-benar Godzilla sih. ya, ini asalnya dari Maluku teman-teman, atau Sulawesi ya teman-teman ya. Tuh lihat, keren ya. Memang hewan-hewan Indonesia nggak kalah-kalah keren teman-teman. Nah, ini adalah kerabatnya dinosaurus ya, namanya aja udah Hadrosaurus ya. Iguananya Indonesia. Tuh kukunya tajam teman-teman, langsung bergaret-garet. Nampak nggak sih itu tangan Pak Mus tuh? Tuh lihat ya. Cuman dia nggak gigit teman-teman, hanya lasak doang. Ya, ini kita pelihara nanti di situ. Ya, ini keren. Ini bisa besar lagi teman-teman. Di alamnya dia mungkin bisa 1 meter lebih ya, dan bisa hidup 15 sampai 20 tahun teman-teman. Nah, untuk Soalaea betina, dia itu bertelur dalam 1 tahun sekali, 5 sampai 9 butir teman-teman. Jadi pertumbuhannya juga agak lambat teman-teman ya. Bisa jadi kalau ini diburu terus-terusan, mungkin kedepannya ini akan menjadi hewan yang terancam punah ya. Kasihan banget teman-teman, karena dari apa namanya, perkembangbiakannya juga hewan ini cukup lama teman-teman ya. Tapi kalau dipelihara ini memang keren banget teman-teman. Tuh lihat. Nah, kenapa Pak Mus memilih memasukkannya dalam terarium, nggak kandang jeruji kawat besi ya? Itu menurut pengalaman teman-teman Pak Mus pelihara dalam kandang besi, itu seringkali bibir si soalaea depannya itu mengalami rubing atau luka teman-teman, akibat si soalaea yang mau lari ya, dia nabrak-nabrak kandang, jadi ujung mulutnya itu bisa luka teman-teman ya. Tuh lihat, ini matanya belum nampak biru teman-teman ya. Mungkin belum ditumbuk. Ya, tapi ini benar-benar keren ya dipelihara ya. Tuh lihat. Keren sih, kayak Godzilla betulan ini. Ya, ini. Nah, jadi untuk pemeliharaannya pun nggak terlalu sulit teman-teman ya. Pak Mus, ya. izin bertanya tuh, kalau misalnya ada pemula yang dapat seperti ini, apakah itu berbahaya atau tidak? Tidak, ini sebenarnya hewan yang nggak gigit teman-teman ya. Cuman ya mungkin kalau dia terancam banget, kalian buat dia apa namanya, terganggu ya, mungkin bisa menggigit. Cuman kalau dipegang gini sih nggak gigit sih ya, cuman dia lasak, dia mencakar. Tapi kalau digigit pun dia nggak beracun teman-teman, bukan hewan yang berbisa atau beracun ya teman-teman ya. Tuh lihat. Oke teman-teman, kita coba dulu, kita masukkan dalam terariumnya teman-teman ya. Ini kita masukkan ya. Nah, ada juga teman-teman Pak Mus itu yang memeliharanya di dalam seperti apa ya, kandang, cuman ada kolamnya teman-teman ya. Seperti pelihara salva atau biawak, cuman karena di tempat Pak Mus nggak ada kolam ya teman-teman ya, kolamnya dipenuhi kura-kura semua, jadi kita pelihara dalam ini aja teman-teman. Tuh tempat minumnya kita bisa kasih dalam tempat begitu aja ya. Tuh keren ya teman-teman ya. Ini reptil ya teman-teman, biasanya juga reptil ini kan kita harus dijemur ya sesekali ya teman-teman ya, untuk metabolisme tubuhnya itu terjaga ya, dan pencernaannya pun bagus teman-teman. Ini dia teman, waduh ini masih kotor ya teman-teman ya, belum sempat dibersihkan karena ini pun bikinnya dari triplek bekas ya teman-teman ya. Daripada kita beli, kita memanfaatkan limbah-limbah yang ada teman-teman. Tuh lihat. Nah ini nih, lihat tuh kamera, itu bibir bawahnya itu agak rubing teman-teman ya, itu agak ada luka ya, lecet sedikit ya. Itu karena dimasukkan dalam kandang besi teman-teman. Jadi ketika dia mau keluar ya, dia nabrak-nabrak kandang itu kan lecet teman-teman, bisa luka. Nah, jadi kalau di sini insya Allah aman teman-teman ya. Jadi nggak ada lubang untuk dia apa namanya, korek-korek teman ya. Jadi insya Allah itu bibirnya sembuh bentar lagi teman-teman. Nah ini bisa besar lagi teman-teman. Ya kemarin Pak Mus sempat lihat itu ada yang pelihara soalaea teman-teman, itu besar teman-teman ya. Cakep. Itu mungkin menurut Pak Mus itu adalah wujud aslinya teman-teman ya, ketika dia sudah benar-benar matang atau dewasa teman-teman ya. Bentuknya seperti ini teman-teman. Tuh. Keren kan teman-teman ya, jadi benar-benar seperti dinosaurus teman-teman ya. Ini adalah kerabatnya dinosaurus yang masih hidup sampai sekarang, dan kita harus menjaga dan melestarikannya teman-teman ya. Ini dia reptil ya, jadi umurnya biasa kalau reptil ini panjang nih teman-teman. Untuk semoga di sini sehat-sehat terus ya. Pak Mus juga ingin merawatnya lama teman-teman sampai dia besar ya, dan apa namanya, sehat-sehat di sini, semoga awet teman-teman ya. Dan Pak Mus ini nggak jual lagi teman-teman, ini hanya untuk dipelihara sebagai bentuk bahan edukasi. Mana tahu teman-teman dari luar itu ada yang datang ya, nanya-nanya. Jadi kita ini adalah untuk sebenarnya untuk edukasi ya, pengenalan kepada teman-teman yang lain ya. Nah
Soal layar ini teman-teman di tempat aslinya sering disebut pikara teman-teman ya, atau soal layar. Nah, di kalangan pecinta reptil teman-teman, soal layar ini dikenal dengan sebutan Saigon ya, atau singkatan dari Sailfin Dragon teman-teman ya. Yaitu karena dari tubuhnya, dari fisiknya itu mirip naga ya teman-teman ya. Dari belakangnya itu punggungnya sampai layarnya. Ini layarnya bisa besar lagi teman-teman. Jadi nggak mentok doang segini ya. Jadi ini kandangnya ini 1,2 meter teman-teman. Pak Mus rasa cukup dulu ya, pas ya untuk dia. Mungkin kalau dia besar lagi nanti kita ubah atau kita bikin kayak di alamnya juga teman-teman. Nah, bagi teman-teman di rumah jangan lupa tonton terus video Pak Mus ya. Semoga terhibur dan teredukasi, juga sedikit lebih mengenal hewan-hewan asli Indonesia teman-teman. Jangan lupa dukung terus video Pak Mus di channel Hewan Lucu, subscribe, like, dan komen teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang baru nonton ya, tonton dulu nih video-video sebelumnya ya. Jadi jangan lupa komen juga nih hewan-hewan apa aja lagi yang kalian ingin nonton ya, supaya Pak Mus review di kedepannya. Kalau itu hewan yang tidak dilindungi teman-teman, mungkin Pak Mus akan pelihara. Tetapi kalau hewan yang dilindungi, Pak Mus hanya bikin konten aja untuk edukasi teman-teman. Setelah itu kita mungkin akan menyerahkan ke pihak BKSDA atau ke pihak yang lebih berwenang teman-teman ya. Jadi video Pak Mus hanya bertujuan untuk mengedukasi kalian semua dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.